Halo pemirsa, selamat datang kembali ke Risboa YouTube channel bersama saya Guntur Tondang. Di depan kita terpampang hasil hitungan suara legislatif DPR RI 2024 secara nasional. Dari sinilah kita bisa melihat partai yang bisa masuk ke Senayan ataupun yang mencapai ambang batas parliamentary threshold. Yang pertama kita lihat ada PDI memiliki dukungan 12.576.203 suara dari masyarakat Indonesia dengan persentase 16,43% masyarakat Indonesia memilih PDIP sebagai wakil di Senayan. Kemudian yang kedua, Partai Golongan Karya, Partai Golkar dengan suara 11.548.165 masyarakat Indonesia memberikan suaranya kepada Partai Golkar ataupun 15,09% masyarakat Indonesia memberikan hak suaranya ke Partai Golkar. Di urutan ketiga ada Partai Gerindra memiliki 10.202.081 suara masyarakat Indonesia dengan persentase 13,33% masyarakat Indonesia memberikan suaranya kepada Partai Gerindra. Kemudian partai keempat yang masuk ke Senayan ada Partai Kebangkitan Bangsa ataupun PKB dengan total 8.862.109 suara ataupun 11,58% masyarakat Indonesia memberikan hak suaranya kepada Partai Kebangkitan Bangsa ataupun PKB. Partai kelima yang masuk ke Senayan ada Partai Nasdem dengan jumlah suara 7.222.267 suara ataupun 9,44% masyarakat Indonesia memilih Partai Nasdem sebagai wakilnya di Senayan. Partai ke-6 Partai Keadilan Sejahtera yang masuk ke Senayan memperoleh suara 5.753.856 suara ataupun 7,52% masyarakat Indonesia sudah memberikan hak suaranya kepada PKS. Kemudian partai ke-7 ada Partai Demokrat memiliki suara 5.686.552 suara ataupun 7,43% suara masyarakat Indonesia mendukung Partai Demokrat berada di Senayan. Kemudian ada Partai ke-8 Partai ke-8 ada Partai Amanat Nasional ataupun Partai PAN memiliki dukungan suara 5.332.090 suara atau 6,97% masyarakat Indonesia mendukung PAN untuk berada di Senayan untuk periode 2024-2029. Partai ke-9 dan Partai ke-10 Partai Persatuan Pembangunan peluang Partai ke-9 untuk masuk ke Senayan, namun saat ini masih kurang 0,3% untuk mendapatkan dukungan maju ataupun duduk di parlemen. P3 mendapatkan dukungan suara 3.038.739 suara ataupun 3,97% masyarakat Indonesia menginginkan P3 berada di Senayan. Dan partai ke-10 artinya ini 9 partai ke-10 ada Partai Solidaritas Indonesia
yang saat ini sudah memperoleh suara 2.342.184 suara, ataupun 3,06%. Masyarakat Indonesia berharap Partai Solidaritas Indonesia ataupun PSI berada di Senayan. Jadi teman-teman yang di depan kita ini 9 partai sebelumnya ini adalah partai lama ya, semua partai lama. Bahkan partai P3, partai lama masih di bawah ambang batas. Dari seluruh partai baru yang dinanti-nantikan masyarakat adalah Partai Solidaritas Indonesia, karena perbandingannya dengan partai baru lainnya itu sangat jauh ya. PSI sampai saat ini per 1 Maret 2024 pukul 18.00 dengan perolehan total TPS 65,68% sudah mendapatkan 3,06%. Kita lihat apakah PSI bisa maju ke Senayan dengan program mereka BPJS gratis dan untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Ini sangat ditakuti sama para politisi. Kita lihat dari sini Aceh ya baru sekitar masih ada tersisa 40% lagi. Ya. Bali peluang PSI memiliki suara. Ya, PSI Aceh ini P3 juga ada peluangnya. Kita berbicara partai ke-9 dan ke-10 ya. PSI dan P3 yang berharap bisa masuk ke Senayan. Bali ini ada peluang PSI suara di sana. Kemudian ada Banten 1, Banten 2, Banten 3. Ini juga peluang suara PSI masih ada dan P3. Bengkulu ya masih kecil kemungkinan ya. Daerah Istimewa Yogyakarta ini peluang suara PSI dan P3 masih ada. DKI Jakarta juga besar, masih besar kemungkinan data PSI masih bakalan ada sama P3 karena DKI Jakarta ini merupakan daerah basisnya PSI ya. Kemudian Gorontalo, Jambi ya, hasil kemungkinan di Gorontalo Jambi. Jawa Barat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jawa Barat ini masih besar kemungkinan ada suara PSI dan P3 ya. Jawa Tengah 561 57 64 71 56% rata-rata masih 60% suara di Jawa Tengah yang dihitung. Ini masih besar peluang ada PSI dan P3. Jawa Timur 1 sampai ke Jawa Timur 11. Ini rata-rata sudah dimasuk perhitungan 60%. Ada sisa 40% lagi. Ya. Ini peluangnya 35% ya, kurang lebih 35 sampai 40% dari Jawa Timur. Ini juga masih ada basis suara PSI dan P3. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur Utara. Kalimantan juga ini rata-rata ada 35% lagi ini. Ini peluang PSI besar kemungkinan di sini kalau mereka masyarakat Kalimantan mengingat kinerja Jokowi, PSI Partai Jokowi. Ya. Kemudian ada Bangka Belitung. Bangka Belitung sepertinya masih tipis harapan ada di situ. Kepulauan Riau juga. Ya, Lampung 1, Lampung 2, Maluku Utara. Ini masih ada peluang PSI. Ya, besar kemungkinan. Di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ini peluang PSI juga besar. Ya, di sini ada besar harapan karena membawa nama Bapak Jokowi ya. Papua juga ada, Papua Barat ada. Papua ini
ini merupakan daerah basisnya PSI, karena di sini ada kenaikan 500% suara PSI ya. Dari 14 anggota DPRD-nya di situ, sekarang katanya sudah naik 42 jadi DPRD di sana dari Partai Solidaritas Indonesia. Riau ada P3 ya. Dan Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Tengah, Selatan, ini peluang ada suara PSI. Kemudian kita lihat di Sumatera Barat, ini kemungkinan di P3. Sumatera Selatan ini besar peluangnya ada suara PSI masih. Begitu juga di Sumatera Utara, ya masih peluang. Artinya dari menurut rata-rata ini 65,68%, ada 35% lagi masih harapan. Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan memiliki peluang untuk masuk ke Senayan. Begitu juga Partai Solidaritas Indonesia memiliki peluang untuk masuk ke Senayan ya, bersama dengan 8 partai lama yang sebelumnya sudah duduk di Senayan. Demikian teman-teman dari saya, Guntur Oktorius Buatondang, founder dari sebuah YouTube channel. Berikan dukungan kepada kami dengan mengklik subscribe serta bagikan ke teman-teman lainnya. Terima kasih.